Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang hadis islahil qulub, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan perbaikan hati. Dan kita senantiasa membutuhkan perbaikan terhadap hati kita, ya. Nah, hati ini banyak sekali penyakitnya, banyak sekali kotorannya, ya. Dan terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Dan terlalu banyak perkara dunia yang membuat kita akhirnya lupa untuk perbaiki masalah hati. Dan orang pada dasarnya lebih fokus untuk memperbaiki penampilan luar, zahirnya, dan lupa untuk memperbaiki hatinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang derajat al-ihsan. Al-ihsan, ya. Ihsan dalam maratibuddin, dia adalah derajat tertinggi, ya. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi mengatakan tentang rukun Islam, yaitu antasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya. Itu syahadatain, kemudian salat, bayar zakat, puasa dan haji. Kemudian ketika ditanya, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, pada hari kiamat dan pada takdir, baik maupun yang buruk. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepada tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak mampu melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Maka dari sini para ulama membagi namanya maratibuddin, ya. Maratibuddin yaitu tingkatan-tingkatan dalam agama. Tingkatan-tingkatan agama. Bahwasanya ada namanya al-Islam, ya. Atau kalau kita bikin apa namanya? Bikin himpunan al-Islam, dan orangnya disebut dengan al-Muslim. Kemudian namanya Muslim. Di dalamnya ada yang lebih spesifik lagi, yang lebih tinggi, namanya al-Iman. Atau orangnya disebut al-Mu'min. Dalam himpunan lagi yang lebih spesifik lagi, namanya al-Ihsan. Orangnya disebut dengan al-Muhsin. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya tidak semua muslim mukmin dan tidak semua mukmin muhsin. Jadi orang derajat paling rendah adalah derajat Islam, kemudian diangkat di atasnya adalah derajat iman, kemudian di atasnya lagi derajat ihsan. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ihsan adalah derajat tertinggi. Derajat tertinggi. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan orang Arab Badui, kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian masih Islam. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk dalam hati kalian. Ya, jadi Islam itu barang siapa yang melakukan amal-amalan zahir, ya, tapi derajatnya masih di bawah orang beriman. Dan orang muslim yang lebih tinggi orang beriman. Orang beriman adalah yang lebih tinggi. Itu orang beriman adalah orang yang fokus dengan selain dia mengamalkan yang zahir, dia juga perhatian terhadap amalan batinnya sehingga kokoh rukun-rukun imannya. Dan yang lebih tinggi daripada itu derajat ihsan. Derajat ihsan. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-ihsan, maka Rasulullah menjelaskan ada dua derajat ihsan. Jadi Rasulullah menjelaskan Islam dengan rukun Islam yang 5.
Kemudian ketika menjelaskan iman, Rasulullah menjelaskan dengan rukun iman. Itu 6 rukun iman. Ketika menjelaskan tentang ihsan, maka Rasulullah jelaskan derajat ihsan ada 2. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Jika kau tidak mampu, maka berpindahlah pada derajat yang kedua bahwa Allah sedang melihatmu. Sedang melihatmu. Ya. Jadi di sini perhatikan Rasulullah mengatakan ini derajat ihsan. Engkau beribadah ta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa? Kenapa Rasulullah menggunakan kata seakan-akan? Karena tidak mungkin melihat Allah di dunia. Karena tidak mungkin melihat Allah di dunia. Kenapa demikian? Karena kita tidak punya fisik yang kuat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di dunia enggak bisa lihat corona, kita enggak bisa lihat, kita enggak bisa lihat malaikat, kita enggak bisa lihat jin bentuk aslinya. Kita enggak bisa melihat matahari, kita tidak kuat pandangan kita, ya. Dan banyak hal kita tidak bisa lihat. Ya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, dia tidak mampu. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Sebagian Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Ya Allah, kata Nabi Musa, perlihatkanlah dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makana fa sawfa taran. Tapi lihatlah ke arah gunung. Kalau gunung masih kokoh, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah mulai menampakkan dirinya di gunung, gunung pun hancur dan Musa pun pingsan. Itu Allah jelaskan, gunung yang begitu kokoh terbuat dari batu, tidak seperti manusia dari daging yang lembek, yang tidak kuat, lemah. Itu saja batu hancur, tidak mampu untuk menahan bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Musa? Akhirnya Musa pun pingsan. Ya, tidak mampu. Demikian juga dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, Nabi sudah sangat dekat dengan Allah sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Nah, kalau kita sudah meninggal, maka berubah, fisik kita berubah, dirubah. Orang yang meninggal, ketika dia meninggal saja, Allah mengatakan, wa basarukal yauma hadid, maka pada hari tersebut ketika kau meninggal pandanganmu menjadi tajam. Kau bisa melihat malaikat maut, bisa melihat malaikat rahmat. Mungkin kalau yang pelaku maksiat melihat malaikat azab. Banyak hal yang bisa dilihat ketika orang sudah meninggal dunia. Demikian juga apalagi setelah dibangkitkan. Dibangkitkan maka orang di padang mahsyar dengan fisik yang berbeda. Orang-orang yang dijemur di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, panas terik, mereka tetap bisa kuat hidup. Ya, penghuni neraka disiksa mereka tidak mati-mati. Penghuni neraka bisa melihat iblis, mereka bertemu dengan iblis di neraka jahanam, mereka bertemu dengan jin-jin. Ya, sama juga penghuni surga dirubah. Tinggi mereka seperti situna zira'an, seperti tinggi Nabi Adam, itu sekitar 30 meteran. Kemudian mereka dibuat fisiknya berubah sehingga untuk bersiap merasakan kelezatan di surga kelak, di antaranya mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Intinya selama di dunia enggak mungkin bisa melihat Allah, makanya Rasulullah mengatakan ka'annaka tarahu. Ihsan itu anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, karena kau tidak mau melihat. Terus apa maksudnya? Beribadah seakan-akan melihat Allah. Kita tahu pada hari kiamat kelak orang-orang beriman akan memandang wajah Allah. Itu puncak kelezatan. Makanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku mohon agar bisa melihat kelezatan memandang wajahmu. Wa syauqa ila liqa'ik, dan agar bisa bertemu, kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Maka jika seorang melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga, maka dia akan melihat dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan. Maka seorang ketika beribadah kepada Allah, dia akan dia sedang berhadapan dengan Allah. Seakan-akan dia melihat Allah di hadapan dia. Seakan-akan dia sedang melihat Allah sehingga dia khusyuk, sehingga dia berharap, sehingga dia takut, sehingga dia
menghadirkan dalam dirinya keagungan Allah seakan-akan dia sedang salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan dia sedang beribadah di hadapan Allah. Apakah mungkin dilakukan seakan-akan? Ini mungkin. Makanya Rasul sebutkan derajat ini. Seorang tinggal mencoba, dia beribadah seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa bayangkan fisik Allah karena kita tidak tahu. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tetapi kita seakan-akan berhadapan dengan zat yang Maha Kuasa yang sedang melihat kita sedang beribadah. Maka ini derajat tertinggi. Siapa yang bisa connecting, menghadirkan dalam dirinya seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah, dia sedang melihat Allah, maka dia pasti khusyuk pasti. Dia langsung terfokus hatinya untuk bisa khusyuk. Namun jika tidak mampu, kata Nabi SAW, ya katanya kalau kita seakan-akan di hadapan Allah, apa yang kita akan berharap, kita akan takut, kita akan semua harapan, kita akan cinta, kita akan semua kita hadirkan ketika berhadapan dengan Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta kita, yang beri kita rezeki selama ini, tentunya akan ada perasaan pengagungan yang luar biasa. Namun kalau kita tidak mampu, maka kita beranjak kepada yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, bahwa Allah sedang melihatmu. Bahwa Allah sedang melihatmu, ya. Maka kita beranjak pada yang kedua. Nah, ini orang yang bisa beribadah dengan ini, maka dia telah luar biasa, telah mencapai derajat iman yang tinggi, orang-orang spesial yang selalu beribadah seperti ini. Kebanyakan kita beriman dan kita beribadah tanpa menghadirkan hal ini. Kita sholat ya sholat aja, kita bersedekah ya bersedekah saja. Tapi siapakah di antara kita berhenti sejenak ketika dia bersedekah, dia merasakan menghadirkan dalam dirinya Allah sedang melihat dia. Siapakah di antara kita ketika dia sedang berbakti kepada orang tua, dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihatku. Tidak usah derajat pertama, derajat kedua. Kita bicara tentang derajat kedua. Derajat pertama sulit. Ya, tapi kalau bisa alhamdulillah. Siapakah di antara kita ketika dia sedang misalnya baca Quran, kemudian dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihat dia baca Quran, sedang menilai dia baca Quran. Siapakah di antara kita ketika sedang berkhidmat kepada suami, dia tahu Allah sedang melihatnya, sedang menilainya, dia sedang berkhidmat kepada suaminya. Siapa di antara ibu-ibu ketika sedang ngurus anak, menyusui anak, dia sedang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang menilainya. Siapa di antara kita? Banyak di antara kita melakukan ibadah dan amal soleh, tapi tidak menghadirkan perasaan tersebut. Dia tidak berdosa, karena ini derajat yang tinggi. Dia sudah mencapai derajat Islam, derajat iman, tapi derajat ihsan, derajat yang lebih tinggi. Derajat yang lebih tinggi. Makanya pahalanya sangat banyak. Pahalanya sangat banyak. Baik. Berikutnya kita akan sebutkan tentang dalil-dalilnya ihsan, dalil-dalil ihsan, bahwasanya Allah dalil-dalil ihsan. Bahwasanya Allah Maha melihat kita, Allah mengawasi kita, menilai kita, mengawasi kita, yaitu mengawasi, menilai, ya, memperhatikan gerak-gerik kita. Namanya ihsan. Gerak-gerik kita, gerak-gerik hati kita, dan lain-lain. Baik. Kita bisa bagi dalil ihsan menjadi dua, dalil umum. Yang pertama, dalil umum. Dan kedua, dalil khusus. Ibu, mungkin silakan buka dalam bukunya Syekh Abdul Razak. Ketika saya menyebutkan tentang dalil-dalil umum, bahwasanya Allah Maha melihat, ya. Di akhir, perhatikan. Lihat halaman 409. Mulai halaman 409. Saya bacakan atau dalam bekal Islam para 17, ya. Ya, dalil umum, ya. Contoh Allah berfirman, ya. Misalnya, wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna alim. Lihat, wallahu bima ta'maluna alim. Silakan ibu baca, ya. Sungguhnya saya tidak akan tulis semuanya. Ini sekedar contoh saja, sampel ayat-ayat yang begitu banyak. Ya.
bahwasanya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat berikutnya, wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa. Kemudian lebih spesifik, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, innallaha alimun bidzatis sudur. Di sini ada lebih spesifik, Allah mengetahui isi hati. Mengetahui isi hati. Ya. Dan alim itu berarti sedang. Allah sedang atau selalu mengetahui isi hati. Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita, dan selalu mengetahui isi hati kita. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Apa yang sedang kita kerjakan, Allah melihat, Allah mengawasi. Wallahu alimun bima ya'malun. Sama. Innallaha alimun bima yasnaun. Allah yasnaun, ya'malun, yaf'alun. Ini mirip. Apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Maha mengetahui segala makhluk yang dia ciptakan. Berikutnya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, khabir, Maha tahu dengan detail apa yang kalian kerjakan. Sini khabir. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir itu maksudnya mengetahui dengan detail. Mengetahui yang pelik-pelik. Yang detail-detail. Kata Allah, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Tidakkah mereka tahu Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu kalian tidak mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini ayat berikutnya. Allah tahu tentang lirikan atau pengkhianatan pandangan mata dan apa yang disembunyikan dada-dada. Innallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah tahu isi hati kalian, waspadalah. Ingat, Allah bukan hanya melihat apa yang di luar kita, Allah juga melihat pandangan kita, Allah juga melihat isi hati kita. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan. Yang kita sembunyikan Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lin. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan. Allah ya'lamu ma tasna'un. Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui isi hati kalian. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah tahu bagaimana tempat usaha, tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kalian. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah tahu amalan kalian. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ma taktumun. Dan ini ayat seperti ini banyak. Ini dalil umum. Baik. Sekarang kita sebutkan dalil secara spesifik yang juga disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ya. Seperti contohnya ayat halaman 408 atau 416 dalam surat Yunus 61. Quran surat Yunus 10 ayat 61. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma takunu fi sya'nin. Ya. Kata Allah, wa ma takunu fi sya'nin. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa la ta'maluna min amal. Wa la ta'maluna min amal. Illa kunna syuhudan alaikum. Illa kunna syuhudan alaikum idh tufiduna fi. Terputus ya. Tadi ini surat Yunus ayat 10, kita bacakan ulang. Oke. Perhatikan ibu-ibu, kita bacakan sini. Pertama Allah berfirman, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, wa ma takunu fi sya'nin, itu dalam keadaan apapun, sya'an itu keadaan apapun. Allah tahu. Wa ma tatlu min Qur'an, apapun yang kalian baca, ayat Qur'an mana yang kalian baca. Subhanallah. Agar kita tahu bahwasanya ketika kita baca Quran, Allah sedang menilai, Allah sedang memperhatikan. Wala ta'maluna min amalin umum, amal apapun. Illa kunna syuhudan alaikum, kami jadi saksi atas kalian. Idh tufiduna fi. Ya, kami jadi saksi atas kalian. Menyaksikan kalian. Inilah kalau kita menghadirkan, inilah namanya ihsan. Kita maksudnya Allah sedang menyaksikan. Ini dalil khusus. Pertama dalam surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu
minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Taib. Lihat juga Asy-Syu'ara ayat 279. Quran Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim." Bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Lihat halaman 416 ya, atau 416 di Bekal Islam. Atau halaman 408 di buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yaraka hina taqum." Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul alim. Kata Allah, "Alladzi yaraka hina taqum." Yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Yang melihatmu ketika sedang salat. Ketika sedang salat. Kemudian wa taqallubaka fis sajidin, perubahan gerakmu, perubahan gerak-gerikmu. Bersama orang-orang yang salat. Jadi ketika kita sedang salat, Allah lihat dari awal sampai akhir. Allah lihat dari awal sampai akhir ya. Jangankan kita ya. Allah mengatakan wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Jangankan kita, daun saja benda mati, bukan benda bernyawa. Kata Allah, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Maka ini kita hadirkan dalam diri kita tentang ihsan, bahwasanya Allah Maha melihat. Baik, apa faedah kalau kita berbuat ihsan? Ibu, ini sudah Ibu, kita lanjut. Ya. Jadi, namun sebelumnya saya akan sampaikan dua model ihsan. Kalau tadi dua tingkatan ihsan, kalau ini tadi dua tingkatan ihsan. Ini tadi dua derajat atau tingkatan ihsan. Ya, ini dua derajat. Yang pertama seakan-akan kau melihat Allah, yang kedua yakin bahwasanya Allah melihatmu. Sekarang yang kedua derajat ihsan, dua model ihsan. Pertama adalah ihsan ketika beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ini ihsan kepada Allah. Ini seperti apa? Ketika sholat, tatkala sholat, baca Quran, ketika zikir, ya. Ini hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita. Yang kedua adalah al-ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada sesama makhluk. Sesama makhluk, misalnya kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada orang-orang lemah. Ya, seperti Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah semata dan berbuat baiklah ya kepada kedua orang tua. Kemudian kepada orang lemah seperti kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya anak yatim. Kepada kerabat tadi sudah, anak yatim, kepada fakir miskin. Kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal misalnya. Dan lain-lainnya, orang-orang miskin. Ini contoh ihsan. Kemudian di antaranya ihsan kepada hewan. Kepada hewan kita memelihara mereka. Nah, ini namanya ihsan kepada semua makhluk. Berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita kerjakan. Ini ihsan ini bisa kita kerjakan model kedua dengan tetap menghadirkan
tetap menghadirkan bahwasanya Allah sedang melihat kita. Sedang menilai kita. Dari sini, ketika kita sedang bermuamalah dengan orang tua, benar kita sedang bermuamalah dengan orang, tapi sebenarnya kita hadir dalam diri kita sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang tua. Karena kita sedang ihsan. Ketika kita berbuat baik, kita yakin Allah sedang menilai. Ketika kita membantu orang, membantu tetangga, membantu orang susah, benar kita sedang berinteraksi dengan dia, tapi ketahuilah sesungguhnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Allah sedang menilai kita. Kalau kita sudah berbuat baik, Allah sudah tahu, sudah selesai. Dan ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita butuhkan cuma validasi dari Allah. Kalau Allah sudah tahu, sudah selesai. Sehingga kita enggak butuh validasi dari manusia, pengakuan manusia, enggak. Maka di antara faedah utama dari ihsan, seorang mudah untuk ikhlas. Dari sinilah perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa beliau mengatakan dua pilar kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua al-ihsan ilal khalq. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya maka dia orang yang bahagia. Yaitu ikhlas ketika beribadah, yang kedua berusaha berbuat baik kepada orang lain. Dan yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang ihsan. Karena dia senantiasa menghadirkan dalam dirinya Allah senantiasa mengawasi apa yang dia lakukan, Allah senantiasa menilai apa yang sedang dia lakukan. Inilah dua model ihsan, ihsan ketika beribadah dan ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada sesama makhluk. Dengan demikian kita akan bahagia. Kenapa kita tidak bahagia ketika ihsan hilang, ikhlas hilang, kita berbuat baik mengharap pamrih dari orang lain. Tapi apa keutamaan ihsan? Keutamaan ihsan. Yang pertama, orang yang ihsan akan melihat Allah di surga. Akan melihat Allah di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang melakukan ihsan, maka dia akan mendapatkan surga dan tambahan, ya. Surat Yunus ayat 26, ya. 10 ayat 26. Saya tuliskan ayatnya, ya. Perhatikan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang yang ihsan apa? Mendapat al-husna. Al-husna maksudnya apa? Surga. Ziyadah tafsir mengatakan memandang wajah Allah, memandang wajah Allah. Wajah Allah. Kenapa? Karena al-jaza' min jinsil amal. Selama ini ketika dia beribadah, dia merasa sedang melihat Allah. Atau dia merasa sedang berhadapan dengan Allah. Atau dia merasa Allah sedang melihatnya. Maka di hari kiamat, dia diberi ganjaran oleh Allah dengan dia memandang wajah Allah. Yang selama ini dia selalu merasa seperti melihat Allah. Maka pada hari kiamat dia akan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan ziyadah karena nikmat memandang wajah Allah tidak seperti nikmat-nikmat yang lain. Adapun nikmat surga yang lain mirip-mirip dengan nikmat dunia. Ada makanan, ada minuman, ada pasangan dan macam-macam. Tapi melihat wajah Allah ini kenikmatan tambahan. Makanya ketika Allah berkata kepada penghuni surga, "Hal azidukum? Maukah aku tambahkan kenikmatan bagi kalian?" Kata mereka, "Apalagi ya Allah?" Alam tubayyit wujuhana, bukankah kau telah membuat kami berseri-seri ya Allah? Alam tunajjina minan nar, bukankah engkau telah membuat kami selamat dari neraka jahanam? Terus apa lagi? Fayakshiful hijab, maka Allah singkap hijabnya, maka mereka melihat wajah Allah. Mereka itu kenikmatan puncak buat mereka lupa dengan kenikmatan surga yang lainnya. Ini yang pertama. Bahwasanya orang yang ihsan maka dia akan melihat wajah Allah di surga. Yang kedua, faedah ihsan, bahagia di dunia. Bahagia di dunia sebelum di akhirat. Dari dua sisi. Pertama, karena ikhlas. Karena orang ihsan pasti ikhlas. Karena dia pasti ikhlas. Orang yang ikhlas berarti kan dia butuh pengakuan Allah. Kalau dia butuh pengakuan Allah, tidak butuh pengakuan netizen. Kenapa kita sengsara? Karena kita butuh pengakuan orang lain. Validasi netizen. Netizen kasih jempol, kita bahagia. Netizen tidak kasih jempol, kita menderita. Ya.
apalagi dimaki-maki oleh orang, maka orang yang ihsan dia pasti bahagia karena dia yang penting Allah sudah tahu, selesai. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian kerjakan Allah tahu, sudah selesai. Apa yang dia cari lagi? Allah berfirman misalnya, kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Misalnya dalam surat Al-Baqarah 215. Kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kata Allah, apapun kebaikan yang kalian lakukan Allah sudah tahu. Kalau Allah tahu maka selesai, ya. Fama wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dalam ayat sebelumnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Min khairin ya'lamuhu Allah. Jadi apapun kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamuhu Allah, Allah sedang mengetahui. Bukan Allah ikuti perbuatan hambanya, ya. Ya'lamuhu Allah. Fa inna Allah bihi alim. Allah senantiasa mengetahui perbuatan hambanya, ya. Wa ma ta'falu min khairin fa inna Allaha kana bihi alima. Dan banyak ayat seperti ini. Wa ma tunfiqu min syai'in, ya, apapun yang kalian infakkan maka Allah tahu, selesai. Maka orang seperti ini dia akan bahagia karena ini mencari validasi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu, selesai urusan. Mau orang enggak tahu, mau enggak ada yang jempol, enggak ada masalah. Yang kedua, karena orang ihsan itu membahagiakan orang lain. Kalau dia membahagiakan orang lain, dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang bagi kebahagiaan dia akan bahagia, maka dia juga akan bahagia. Dia akan dibahagiakan oleh Allah. Maka di antara cara untuk bahagia, bahagiakan orang. Allah akan kasih kita bahagia kalau kita berbuat ihsan kepada orang lain. Tapi ini di antara keutamaan ihsan. Keutamaan yang lain, saya sebutkan, ya. Seperti dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, siapa yang ihsan, Allah kasih keturunan yang baik. Diberi keturunan yang baik. Keturunan yang soleh. Dalilnya adalah surat Al-An'am 84. Surat 6, 84. Saya bacakan, ya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan kepadanya, kepada Ibrahim, Ishaq, kemudian cucunya Yaqub. Kullan hadaina, semuanya kami kasih hidayah, Ishaq dan Yaqub. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh sebelumnya telah kami kasih hidayah. Sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh, jauh sebelumnya. Wa min dzurriyyati, dan di antara anak-anak Ibrahim adalah Daud, atau anak-anak Yaqub adalah Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Nabi-nabi. Kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang ihsan. Orang ihsan kami berikan anak keturunan yang soleh. Nah, kalau ingin punya anak soleh, berbuat baik sama orang lain. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang berbuat ihsan akan diberi ilmu. Diberi hikmah oleh Allah. Diberi pemahaman. Cahaya. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 22. Quran surat 12 ayat 22. Saya bacakan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Tatkala Yusuf telah mencapai dewasa, kami berikan kepada dia hikmah dan ilmu. Kenapa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang ihsan. Orang menuntut ilmu, berbuat ihsan, Allah tambah ilmunya, Allah tambah hikmahnya, Allah tambah kebijakannya, Allah tambah sopan santunnya. Karena dia sertai ilmu dengan kebaikan. Ya. Ini juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Qasas tentang Nabi Musa. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Tatkala dia telah mencapai umur dewasa dan sudah sempurna, yaitu umur 40 tahun, ada yang mengatakan demikian, kami berikan kepada hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang telah berbuat ihsan. Ya. Jadi orang berbuat ihsan maka akan diberi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat muhsinin dalam Al-Qur'an disebutkan mungkin lebih dari 33 kali, 30 kali, banyak sekali, ya.
Di antaranya Allah berikan lagi siapa yang berbuat ihsan Allah kasih tambahan. Allah kasih tambahan nikmat. Kasih tambahan karunia. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sanazidul muhsinin." Kami akan beri tambahan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Kami akan berikan tambahan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi apalagi sebentar ya, ini anak nih. Halo. Abi lagi kajian. Assalamualaikum, Abi lagi kajian ya. Biasanya. Assalamualaikum. Baik, di antaranya orang yang berbuat ihsan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tambah sini kita. Yang keberapa? Yang ke-6. Wallahu yuhibbul muhsinin, dicintai Allah. Subhanallah. Kalau sudah dicintai Allah, apa lagi? Allah berarti ingin kebaikan bagi kita. Kita ingin kebaikan sama orang. Al jaza' min jinsil amal. Allah ingin kebaikan bagi kita. Kenapa selalu kita ingin kebaikan bagi orang? Kita berbuat baik sama kita, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan mencintai kita. Kalau sudah dicintai, maka Allah akan berikan kebaikan. Surat Al-Imran 134. Quran 134. Demikian juga dalam surat 48. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 13. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyebutkan Allah mencintai orang muhsin banyak sekali dalam ayat tadi, bukan cuma satu ayat ternyata. Ada 4, ada banyak tadi, ada 5, ya. Bentar ya. Tadi anak, sekarang istri. Tapi di antara keutamaan ihsan, perhatikan ibu-ibu, Allah merahmati orang yang berbuat ihsan. Yang ke-6, ke-7. Dirahmati Allah. Bagaimana tidak dirahmati Allah? Dia sayang sama orang. Sayang sama orang. Man yarham yurham. Siapa yang merahmati orang, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah penghuni bumi, kau akan dirahmati oleh yang di langit. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-56 kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Semakin dia semakin berbuat ihsan, maka Allah ya akan merahmatinya. Di antaranya yang ke-8, bahwasanya Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan orang yang ihsan. Allah pasti balas di dunia. Allah balas di dunia. Di dunia. Kebaikannya tidak akan terlupakan. Seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf berkata, ya, fa innahu, dan banyak dalam Al-Quran, tapi ini saya sebutkan salah satunya aja. Yusuf ayat 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Perhatikan, orang berbuat ihsan bukan cuma dibalas di akhirat, di dunia juga Allah balas. Yusuf alaihissalam berbuat ihsan. Dia ketika di penjara, "Inna naraka minal muhsinin." Kau berbuat orang yang ihsan. Yusuf alaihissalam ketika di penjara dia berbuat ihsan. Dia ada orang sakit dia jenguk, ada orang lagi butuh nasihat dia nasihati. Dia bantu orang, kalau dia tidak mampu dia cari bantuan untuk orang ini. Sampai disebutkan dalam buku tafsir, ada orang keluar dari penjara, pingin di penjara lagi sama Yusuf karena dia merasakan kenikmatan hidup sama Yusuf karena orangnya muhsin, berbuat baik. Sehingga ada ketika dua orang minta diramalkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, mereka berdua berkata, "Nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin."
Sampaikanlah kepada kami tafsir mimpi kami ini wahai Yusuf, sungguhnya kami memandang engkau adalah orang yang ihsan. Jadi orang ihsan, Nabi Yusuf berbuat ihsan ketika dalam kondisi sulit dia tetap berbuat ihsan. Maka ketika akhirnya Allah balas di dunia dia menjadi seorang bangsawan. Ketika dia menjadi bangsawan dia mengatakan kepada kakak-kakaknya yang telah menzalimi dia berkata, "Innahu," ini kesimpulan hidup, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Siapa yang bertakwa, bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Kemudian di antara keutamaan orang ihsan, bahwasanya Allah bersama orang ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang keberapa ya? Tadi 8, ini yang ke-9. Kita carikan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 128. Quran surat 16 ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bersama orang-orang ihsan. Allah bersamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah sudah bersamanya, tentunya dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ini keutamaan ihsan banyak sekali. Ini di antaranya. Baik dapat keutamaan di dunia, apalagi di akhirat. Dan dia adalah derajat tertinggi daripada iman. Sekarang bagaimana cara kita berbuat ihsan? Bagaimana kita bisa ihsan? Agar kita bisa ihsan, di antaranya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya di antara cara agar bisa berbuat ihsan, agar mudahkan kita berbuat ihsan, yang membantu kita untuk ihsan. Di antaranya ya, mengingat Allah telah berbuat ihsan kepada kita, mengingat kebaikan Allah. Makanya nasihat kepada Qarun, kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Ya, kata Allah, berbuat ihsanlah kepada orang lain. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, sebagaimana Allah telah ihsan kepadamu. Ini ketika kita lihat orang susah, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Allah berbuat baik sama kita. Allah kasih kita harta, Allah kasih kita kemampuan, Allah kasih kita potensi. Apa usahanya kita bantu orang? Bantu aja. Semakin kita bantu, Allah terus berbuat ihsan kepada kita. Maka jangan ragu-ragu untuk berbuat ihsan dengan mengingat kebaikan Allah kepada kita. Ini bantu kita berbuat ihsan kepada kita. Kemudian yang kedua, mengingat bahwasanya kualitas ibadah kita akan naik dengan ihsan. Kita ini sholat, tiap hari juga sholat. Tiap hari juga sholat, tiap hari juga insya Allah kalau ada waktu baca Quran, tiap hari juga kita berbaik sama orang. Tinggal kita menghadirkan aja ihsan. Begitu kita hadirkan ihsan, Allah sedang melihat kita, sedang menyaksikan, maka derajat ibadah kita naik, kualitas kita naik. Karena kita pasti ikhlas, kita pasti fokus. Kita baca Quran tahu Allah sedang menilai kita, maka kita bacanya serius. Kita lagi baca Quran, ada yang telepon, kita cuekin aja. Karena tahu Allah sedang melihat saya baca Quran. Sehingga kita bisa ihsan. Sehingga kita bisa ihsan. Ya. Maka dengan kita ingin kualitas ibadah kita meningkat, kita akan berusaha untuk ihsan. Ibu bisa coba ketika ibu sholat, ibu merasa sedang berhadapan dengan Allah, maka untuk khusyuk lebih mudah. Zat yang menciptakan kita hadir di hadapan kita. Yang kita harapkan kasih sayangnya, kita harapkan ampunannya, kita harapkan kebaikan sedang hadir di hadapan kita. Sehingga otak kita akan fokus ya, mengharapkan karunia dari
Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di antara hal yang bantu kita untuk berbuat ihsan. Kemudian ketika tadi menghadirkan ayat-ayat bahwasanya Allah Maha mengetahui. Bahwa Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui, Maha melihat dan seterusnya. Maha melihat, Maha mendengar dan lain-lain. Kalau ini hadir dalam diri kita, maka mudah bagi kita untuk berbuat ihsan ya. Baik. Mungkin ini yang bisa sampaikan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun orang yang berbuat ihsan, maka dia mampu melakukan amalan-amalan yang hebat. Dia mampu melakukan amalan hebat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Seperti Allah sebut dalam surat Al-Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dalam surat Al-Imran, ini sudah pernah kita singgung ketika kita membahas tentang memaafkan ya. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ini contoh, kata Allah, sungguhnya bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak. Dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sulit tetap berinfak. Dan itu Allah menggunakan present tense yang menunjukkan kesinambungan selalu. Uang banyak, infak banyak, uang sedikit, infaknya kurang tapi tidak meninggalkan infak. Dan ini butuh. Siapa yang bisa seperti ini? Orang ihsan. Yang tahu bahwasanya Allah sedang menilai dia sehingga dia tidak sungkan, tidak sulit untuk mengeluarkan uangnya karena Allah. Kemudian wal kadhiminal ghaidz, dan orang yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, padahal amarah tersebut sudah di puncak. Al-kadhimil ghaidz maksudnya seakan-akan air sudah di puncak, sedikit lagi meluber tapi dia ikat. Bagaimana dia mampu meninggalkan kemarahan padahal dia mampu melampiaskan di puncak kemarahan? Kalau dia ihsan, dia tahu Allah sedang melihatnya, maka bisa bagi dia. Wal afina 'anil nas, bagaimana dia bisa memaafkan orang lain? Dia bisa kalau dia ihsan, dia tahu Allah sedang melihat saya, Allah sedang menilai saya. Maka mudah bagi dia untuk memaafkan orang lain. Orang yang ihsan dia bisa melakukan amalan-amalan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ini saja yang saya sampaikan. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang muhsinin. Dan ini perlu latihan. Setiap hari kita perlu latihan karena ilmu kalau tidak dilatih maka tidak akan menjadi sajiyah, tidak akan menjadi perangai. Sering-seringlah kita mencoba, kalau mau sholat kita coba hadirkan bahwasanya saya sedang berhadapan dengan Allah. Sesekali ketika baca Quran kita hadirkan Allah sedang menilai saya, sehingga saya akan baca Quran dengan fokus. Ketika saya sedang membantu orang lain, hadirkan sejenak bahwasanya Allah sedang melihat saya, memberi dia. Interaksi saya bukan dengan orang, tapi interaksi saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering seperti itu jadilah sajiyah, jadilah perangai sehingga kita terbiasa untuk ihsan. Kalau sudah seperti itu maka derajat kita naik tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.